Pagi hari ini kita punya tema Anda tidak sendiri. Apakah keadaan ini membuat kita menjadi sendiri? Mari kita membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Kitab Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Haleluya. Alkitab jelas berkata, Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak yang kita hadapi, masalah-masalah hari-hari ini. Tetapi ada jaminan yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Cara Tuhan memperhatikan, cara Tuhan mempedulikan, cara Tuhan memberikan jaminan bahwa ada keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Allah di sini bukan saja keselamatan yang hanya yang akan datang nanti, tetapi selama kita berada di muka bumi ini ada perlindungan yang Tuhan berikan, yaitu jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Hari-hari ini begitu dahsyatnya keberadaan bahkan menimbulkan ketakutan. Tapi apakah ketakutan itu membuat kita mundur dari Tuhan? Ketakutan itu membuat kita jauh dari Tuhan? Atau ketakutan itu membuat kita kecewa? Memang begitu banyak contoh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai ketakutan karena merasa diri sendiri, merasa diri tidak diperhatikan, tidak ada penyertaan Tuhan. Satu contoh kita ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Di situ ayat 1 sampai 4. Di situ jelas dikatakan bagaimana seorang nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini mengalami pola tekanan yang luar biasa. Tetapi sebelum ia mengalami tekanan, sebelum ia merasa diri sendiri, sebelum ia merasa bahwa dia seolah-olah tidak berarti, seolah-olah masalah ini hanya dia yang hadapi, Allah telah melakukan mujizat-mujizat lewat tangannya. Allah telah menyertai dia dengan cara yang dahsyat. Ketika kita menyadari bahwa di dalam 1 Raja-Raja 17, bagaimana oleh hamba Tuhan ini, seorang nabi selalu dibuktikan dengan apa ia katakan pasti terjadi. Di zaman itu, di zaman Raja Ahab memimpin Israel, karena Ahab dan ratunya Isabel membelakangi Tuhan atau berbalik, dan dia menuju kepada dewa-dewa Baal dan kepada dewa Asyera. Bahkan Ratu Isabel ini memberikan jaminan kepada nabi-nabi Baal, 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera, dijamin oleh kerajaan Israel pada saat itu di bawah Ratu Isabel. Sehingga pemberitaan kebenaran, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terpinggirkan, terpojokkan. Bahkan Ratu Isabel sangat benci oleh pemberitaan kebenaran, dan dia merancangkan untuk kebinasaan hamba-hamba Tuhan. Maka bernubuatlah dan berkatalah Nabi Elia bahwa akan datang masa, akan terjadi kekeringan di negeri ini, dan terjadi. Dan Allah menyuruh dan memberikan jaminan bahwa Nabi Elia, engkau tidak sendiri. Allah memberikan jaminan, dia pergi ke tepi sungai Kerit, diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Sekalipun secara kasat mata, secara logika tidak ada jaminan untuk hidup, namun Allah membuktikan Nabi Elia bisa hidup. Dengan cara apa? Ia diberi jaminan hidup oleh burung gagak memberikan roti pada pagi dan petang hari. Haleluya. Tidak berhenti di situ. Di saat situasi yang mengalami kekeringan, kelaparan, penderitaan yang sangat di saat seperti itu, hamba Tuhan ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergilah ke Sarfat, daerah Sarfat. Kenapa? Di Sarfat itu ada Allah perhatikan, Allah memperhatikan, Allah melihat ada satu keluarga kecil, seorang janda dengan anak-anaknya telah
yang sangat menderita. Pola ini disebut masa paceklik, masa susah. Dan apa? Di saat-saat seperti itu, segala sesuatu sangat berarti, khususnya tentang makan dan minum. Dan itu dialamin oleh seorang ibu janda. Tidak ditulis namanya, hanya ibu janda di Sampan. Allah peduli bukan cuma satu bangsa. Allah peduli bukan satu kelompok. Allah peduli tentang pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dan itu terjadi. Allah perintahkan Elia, pergilah ke Sarfat dan minta makanlah kepada seorang ibu janda ini. Dan benar, di Sarfat ini terjadi mujizat. Nabi berkata, berikan dahulu roti bundar kepada saya, sesudah itu engkau dan anakmu. Dan itu terjadi. Nabi ini merespon, atau ibu ini merespon, dan terjadilah mujizat. Apa yang ada padamu? Yaitu tepung dalam buli-buli, ya, tepung dan minyak dalam buli-buli, dan tuangkan itu sampai masa kelepasan, masa keberkatan, masa anugerah Tuhan turun atas negeri itu. Dan ibu ini terpelihara sekian lamanya. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Dan hamba Tuhan ini berasa bahwa apakah dia sendiri? Tidak, karena ia mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ia melihat ada karya Tuhan, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi ketika ia berhadapan di Gunung Karmel, ya, Allah membuat dia luar biasa dahsyat. Ketika ia menantang nabi-nabi Baal selama banyak 450 nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyerah, yang menantang bahwa buatlah korban bakaran di mesbah korban bakaran dengan menyiramkan air dan dibuatkan kolam, dan dibuktikan Allah siapakah Allah yang dahsyat. Dan mujizat terjadi, ya, api dari surga, dari Allah turun membakar korban bakaran, sedangkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyerah berseru-seru dari pagi sampai sore tidak. Dan Allah memerintahkan habisin atau lenyapkan nabi-nabi yang membuat penderitaan bangsa Israel, yang membuat bangsa Israel lari, membuat bangsa Israel terpuruk, yang membuat bangsa Israel mengalami keterpurukan pada saat itu. Bukan sisi ekonomi saja, bukan sisi rohani saja, segala bidang terjadi kepada bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isebel. Bangsa ini mengalami keterpurukan, maka Allah mengutus hamba-hambanya untuk bangkit memberitakan kabar baik. Hal demikian sama seperti hari-hari ini, Allah mengutus saya dan saudara untuk memberitakan kabar baik, bukan hanya memberitakan rasa ketakutan dan kekhawatiran, rasa yang membuat kita tidak berdaya, tapi ada jaminan-jaminan firman Allah yang diberikan bagi saya dan saudara untuk beritakan kabar baik di situasi yang tidak baik ini. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Di saat dia mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, muncullah ancaman dari Ratu Isabel. Dia berkata ketika suaminya Ahab berkata, istriku, nabi ini Elia telah melenyapkan nabi-nabimu, bagaimana keadaan ini? Isabel berkata, sedemikian rupa nabi-nabiku telah dibuat, maka aku akan buat dia seperti itu. Maka didengarlah Elia mengalami ketakutan. Bagaimana dia kasih oleh Tuhan? Apakah Elia pada saat itu tidak mengalami kuasa daripada Tuhan? Apakah Elia itu mentalnya down? Dan ternyata memang demikian. Sekalipun dia mengalami penyertaan Tuhan, sekalipun dia melihat kuasa dan mujizat Tuhan selalu terjadi atas hidupnya, demi didengar Ratu Isabel mengancam dia, seorang perempuan mengancam dia, ia mengalami ketakutan sehingga ia lari jauh kepada gurun, dan dia berkata, semua nabi-nabi telah mengganti aku sendiri. Ada saat-saat tertentu kita mengalami pola yang demikian. Rasa-rasanya penderitaan ini, masalah ini hanya engkau sendiri yang hadapi. Orang lain tidak demikian. Tidak ada orang memperhatikan, tidak ada orang mempedulikan, tidak ada orang yang membuat saya kuat lagi. Sama seperti Nabi Elia yang berkata, matilah saja aku daripada aku sendiri
Engkau tidak tahu bahwa Obaja, hamba Tuhan Obaja, telah menyingkirkan 100 nabi dibuat menopang pelayanan daripada hamba Tuhan Elia. Kadang-kadang kita berpikir demikian, kita mengalami pola yang demikian, mengalami ketakutan, merasa diri sendiri, sehingga kita mengalami kesepian dan berkata bahwa Tuhan tidak membela aku, Tuhan tidak menyertai aku, Tuhan tidak memberkati aku, Tuhan tidak pulihkan aku, Tuhan tidak sembuhkan aku. Engkau, pagi hari ini saya katakan, engkau tidak sendiri. Berseru dan berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan Nabi Elia pergi jauh dan jauh-jauh, dan dia berkata, cukup saja Tuhan, tinggal aku sendiri. Ini pun aku mengalami ancaman untuk pembunuhan. Padahal dari hari-hari sebelumnya ia mengalami mujizat-mujizat demi mujizat. Sama seperti saya dan saudara. Kalau kemarin hari-hari sebelumnya Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya, hari ini pun Tuhan akan tolong engkau, Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan sembuhkan engkau, Tuhan akan memampukan engkau untuk menghadapi kekuatan hal-hal ini, keburukan ini, masalah ini. Kenapa demikian? Karena engkau tidak sendiri, engkau tidak mengalami kesepian. Ada Tuhan, ada Roh Kudus. Jika engkau membuka hati hari-hari ini untuk berharap sungguh hanya kepada Tuhan, di Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada jaminan. Di saat-saat keterpurukan hamba Tuhan Elia ini, Allah memberikan jaminan. Bangunlah Elia, malaikat Tuhan diutus. Bangun, sebab dalam hidupmu aku punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Dan ingat, keadaan saya dan saudara, Allah punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah engkau menyesali keadaanmu, jangan pernah engkau merasa terpuruk lagi. Engkau harus bangkit dari keadaan ini, dan engkau boleh melihat mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Dia menciptakan langit dan bumi. Pertolonganmu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan ini Allah memberikan jaminan yang luar biasa, yang dahsyat, dan Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Jika Anda menyadari bahwa engkau tidak sendiri, ada Roh Kudus, maka engkau senantiasa akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau senantiasa akan bersukacita, sebab sukacita yang dari Tuhan itulah kuatmu. Haleluya. Jangan terlalu bersungut-sungut dengan keadaan ini. Dan apa yang terjadi? Bagaimana? Nabi Elia berkata lewat malaikat, makanlah roti ini, engkau akan berjalan menuju ke gunung Horeb. Oleh makanan yang diberikan, oleh roti yang diberikan Tuhan kepada nabinya, dia berjalan 40 hari. Saya dan saudara, bagaimana supaya kita kuat? Konsumsilah firman Tuhan supaya engkau kuat menghadapi persoalan yang demikian. Haleluya. Ya. Selanjutnya, apa yang membuat Nabi Elia ini bangkit kembali? Karena ia punya visi bahwa hidup ini tidak ada artinya kalau tidak berbuat sesuatu. Anda melakukan sesuatu atau tidak, sejarah akan mencatat hidupmu. Karena itu jika engkau tahu itu hal yang benar, jika engkau tahu itu hal yang baik, lakukan saja. Karena itu perintah Tuhan, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena sejarah akan mencatat hal-hal yang engkau kerjakan maupun yang engkau tidak kerjakan. Waktu berjalan terus, lakukanlah hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Yang berikut, bagaimana caranya? Ya, di saat-saat keterpurukan Elia bangkit karena ia mengkonsumsi firman Allah. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita lihat cara yang dahsyat, yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan adalah ketika kita mulai belajar mengkonsumsi firman Tuhan. Ya, saudara, konsumsi firman Tuhan membuat kita dikuatkan oleh firman Allah itu sendiri. Yang kedua, supaya kita kuat di dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 dan 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan kata lain, dekatkan dirimu kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan engkau
engkau, persoalan yang berat menindih engkau, yang membuat engkau tidak berdaya, sehingga engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya katakan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Allah tidak pernah berubah. Ya, kalau Allah tidak pernah berubah, Allah itu tetap adanya. Engkau harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan bagaimana? Yaitu menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, buatlah mesbah khusus di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap saat dia mengucap syukur, dia melihat kebaikan Tuhan, mereka membuat mesbah yang khusus atau ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Yang berikut dikatakan, bagaimana kita mulai kuat dan engkau merasa tidak sendiri dalam menghadapi persoalan ini, yaitu libatkan dirimu dalam segala pekerjaan Tuhan. Anda jangan bermasa bodoh di saat-saat seperti ini. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun yang engkau kerjakan untuk Tuhan. 1 Korintus 15 berkata bahwa jerih payahmu tidak sia-sia jika engkau itu kerjakan di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, bagaimana membuat supaya kita tidak merasa sendiri? Bagaimana membuat kita supaya engkau merasa diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan? Yaitu dengan belajar mengucap syukur. Haleluya. Jikalau engkau mengucap syukur, tidak ada sungut-sungutan yang keluar. Jikalau engkau mengucap syukur, tidak ada perbantahan yang keluar. Jikalau engkau mengucap syukur, engkau akan tahu keadaan dirimu. Engkau tidak akan mempersalahkan yang lain. Engkau tidak mempersalahkan suamimu. Engkau tidak mempersalahkan istrimu. Engkau tidak akan mempersalahkan anakmu. Bahkan engkau tidak akan mempersalahkan pemimpin hamba Tuhan. Takkan engkau tidak akan mempersalahkan Tuhan. Apa? Dengan ucapan syukur. Kadang-kala kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak melihat kuasa Tuhan, karena yang muncul adalah sungutan-sungutan kita. Yang muncul adalah keluhan-keluhan kita. Kita tidak bertindak, kita mulai mempersalahkan yang lain. Bukannya kita mengintrospeksi diri kita, ya, periksa dalam diri kita, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang menjadi penghambat berkat ini, membuat kita terpuruk. Tapi pagi hari ini saya katakan, poin berikut dikatakan, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengucap syukur, tanda-tanda orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tahukah Anda, Yeremia 17 berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan ini terpuruk karena dia tidak melihat keberadaan dirinya, bagaimana Tuhan tolong dia, bagaimana Tuhan berkati dia, bagaimana Tuhan sertai dia. Supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita tidak merasa bahwa engkau ditinggalkan, kita tidak merasa kesepian, ada penyertaan Tuhan. Poin berikut dikatakan bahwa engkau harus menghitung berkat Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara menghitung berkat Tuhan? Yaitu dengan cara engkau harus melihat sampai sejauh ini apakah engkau telah mengalami pertolongan Tuhan, yaitu berkat. Bagaimana dari awalnya Tuhan mengangkat engkau, bagaimana dari awalnya Tuhan pulihkan engkau, bagaimana dari awalnya engkau tidak punya apa-apa, setelah saat ini engkau menikmati keluargamu, engkau menikmati fasilitas yang Tuhan berikan oleh usaha yang engkau kerjakan. Apakah engkau sebagai karyawan, apakah engkau sebagai pegawai, apakah sebagai engkau usahawan, businessman, Anda tahu dengan cara menghitung berkat, engkau akan berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika engkau makin diberkati, belajarlah memberkati pekerjaan Tuhan. Belajarlah tanganmu terulur. Jadilah orang yang murah hati.
Sebab Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Haleluya. Poin berikut jelas dikatakan bahwa hitung berkat Tuhan satu-satu. Coba kita mulai feedback. Dulu engkau seperti apa? Saat-saat seperti ini Allah telah berkati Anda seperti apa? Mungkin engkau dahulu sendiri, engkau sudah dikaruniakan seorang istri, seorang suami, anak-anak, orang tua. Engkau dahulu mungkin jalan kaki, naik mobil, naik motor, naik sepeda, apapun kondisinya. Itu cara Tuhan memberkati. Tetapi ingat, tujuan Allah memberkati engkau supaya engkau dapat dekat kepada Tuhan, dapat mengucap syukur, dapat berseru kepada Tuhan, dan dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Makanya pagi hari ini saya katakan, engkau tidak sendiri. Allah beserta dengan engkau, dan firman memberikan jaminan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Pastikan hari-hari ini engkau berkata, terima kasih Tuhan. Apapun kondisi, sekalipun dalam lembah kekelaman, gak ada dan tongkatmu akan menyertai engkau. Dengan kata lain, Allah akan tetap di pihak engkau. Sama seperti hamba Tuhan Elia, Allah beserta dengan dia, dan Allah punya tujuan. 40 hari dia berjalan dan sampai ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb Allah memberikan segala bentuk ketetapan-ketetapan. Dan ingat, Allah punya rencana yang terindah ketika engkau berjalan bersama Yesus. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, pertolongan demi pertolongan, pemulihan, kesembuhan, dan berkat jasmani dan berkat rohani Allah limpahkan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini saya mau katakan bahwa engkau tidak sendiri, engkau tidak perlu kesepian. Izinkan Roh Kudus bersama dengan engkau, karena Roh Kudus adalah tugasnya menolong saya dan saudara. Jadi pastikan pagi hari ini engkau kembali berkata, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang engkau kerjakan. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu kecewa, karena engkau tidak sendiri. Allah beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati dan berbahagialah mereka yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan.